Nah, kalau sudah seperti itu kan udah nggak mau makan, kan panas terus begitu. Oke. Jadi harus segera dapat pertolongan. Karena tadi gejalanya itu seperti kompleks atau seperti terlihat gejala penyakit yang lain, kadang-kadang terlena. Nggih, terlena dikiranya gomen saja. Kalau menemui ternaknya dengan gejala-gejala seperti itu, baiknya dokter langkah selanjutnya ketika Iya. kita punya ternak dan mengalami gejala seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya sedang berada di kantor DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Dan Si Manis kita kali ini adalah seorang dokter hewan, walaupun manis seperti ini tetapi sering berjibaku dengan yang namanya sapi. Seperti itukah? Mari kita kenalan bersama-sama. Silakan diperkenalkan dulu Ibu. Terima kasih Mbak Nita. Saya Dr. Hewan Eli Susanti, saat ini bekerja di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Klaten sebagai dokter hewan sekaligus pejabat otoritas veteriner di Kabupaten Klaten. Itu pejabat otoritas veteriner di Iya. Kabupaten Klaten itu membawai atau mengoordinir apa aja itu Dokter Eli? Sebenarnya ini jabatan istimewa. Jabatan istimewa yang tidak ada tempatnya, artinya ini penunjukan dari Bupati khususnya untuk masalah kesehatan hewan, Mbak Nita. Jadi apabila ada masalah kesehatan hewan, ada salah satu dokter hewan yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi ataupun analisa terhadap situasi kesehatan hewan di kabupaten tersebut. Oke, nah saat ini kita kembali dihebohkan dengan yang namanya kasus PMK, Ya, terutama betul. menyerang pada sapi. Ya. Sebenarnya ini beberapa waktu kemarin juga sudah sempat ramai ya dokter Ya. ya tentang kasus ini, kemudian melandai dan ini kembali lagi. Nah, sebenarnya PMK itu apa, dokter, dan kenapa bisa ada dan tiada kembali ada lagi gitu? Iya, betul. Di Klaten PMK masuk tahun 2022, ya 2022 bulan Mei kalau nggak salah, tanggal 11 Mei kalau nggak salah itu Mbak Nita. Dan PMK itu merupakan penyakit baru di Indonesia sebenarnya. Baru ya? Iya, baru masuk tahun 2022 itu yang ada di Indonesia. Kemudian pada saat itu meledak pertama, kita cukup heboh. 2022 itu Iya, cukup lumayan heboh. kan, panjang banget ceritanya. Iya, dan belum ada kesiapan ya di tingkat petugas karena itu termasuk penyakit baru, jadi belum ada kesiapan, kita belum punya SOP-nya dan sebagainya gitu. Nah, tapi dengan kesigapan perangkat yang ada, teman-teman dari berbagai bidang dan sektor, 2022 dapat kita lalui dengan baik dan dapat mengatasinya. Kemudian programnya itu dilanjutkan dengan vaksinasi kan Mbak Nita. Iya. Nah, vaksinasi berjalan sampai tahun 2024 kemarin, itu semuanya masih full disuplai oleh pemerintah vaksinnya. Gratis Jadi maksudnya masih ya? gratis, Iya. iya. Nah, tahun 2024 itu suplai gratis itu terakhir kelihatannya ya. Oh gitu. Iya, selesai di pertengahan tahun 2024. Nah, setelah itu masyarakat kok belum siap untuk vaksin secara mandiri begitu. Jadi terhenti sementara virus PMK masih ada. Jadi virus PMK masih ada di sekitar kita, dan ternak-ternak yang kemarin tervaksin sebagian besar sudah ada yang dijual, ada yang melewati disembelih. Idul Adha ya. Dan memang vaksin yang ada itu memang harus diulang tiap 6 bulan sebenarnya. Nah, karena ada jeda waktu yang tidak tervaksin, akhirnya ternak kita yang ada di saat cuaca yang seperti ini ya, penjenengan tahu sendiri, curah hujannya sangat tinggi, Lembab ya. kelembapannya sangat tinggi, ini virus kok nyaman sekali ya untuk berkembang biak, dan karena otomatis daya tahan ternak pada saat cuaca yang seperti ini banyak yang turun. Sama kayak manusia sih. Betul sekali ya, kayak kena COVID kan? Kayak kena COVID Iya. ya, atau istilah gampangnya itu COVID pada COVID-nya sapi gitu ya. gitu ya. COVID-nya sapi. Oke, Nah, ya. itu akhirnya kita kena lagi
ditambah cuaca yang begini sehingga cukup signifikan peningkatannya ya, cukup signifikan. Terutama dimulai di bulan Desember, Mbak. Tahun 2024 Desember sampai itu ya Januari sampai Januari ini jumlah kejadian kasusnya cukup tinggi. Oke, jadi bisa dikatakan si virus tadi lumayan aktif. Betul. Karena lengah dikit Iya. nyerang. Lengah dikit sampai kita kena lagi gitu. Lengah Jadi dikit kena makanya lagi. dan harus diulangi 6 bulanan Iya, kan ya 6 bulan. Dan kita waktu itu vaksin COVID aja jedanya agak-agak lumayan gitu. Ternyata yang ini virusnya lumayan. Ya. Memang ciri khasnya atau gejala awalnya dari hewan yang terkena itu seperti apa, dokter? Ciri-cirinya? Iya, ciri-cirinya memang ada sedikit kesamaan. Jadi kalau bahasa kami ada diferensial diagnosa kemudian antara PMK dengan beberapa yang lain. Jadi yang sering terkecoh itu dengan kalau bahasa teman-teman peternak itu gomen gitu. Oh, iya. Gomen itu bahasa kami adalah BFF. Kalau BFF itu bovine febrile fever itu kayak demam 3 hari begitu. Jadi ciri-cirinya hampir sama, ada demam gitu. Tapi terus kalau PMK melanjut tidak 3 hari tapi jadi lebih lama begitu. gitu. Iya. Jadi yang jelas PMK itu demam kemudian air liur berlebihan. Salah satu cirinya di situ. Jadi ngoweh. Ngilere oke banget ngoweh gitu. Air liur berlebihan. Kemudian virusnya kan ada di air liur, Mbak. Oke. Kemudian dia kan karena berlebihan jadinya netes. Netes itu nanti kena ke kuku juga. Nah, makanya istilahnya penyakit mulut dan kuku. Kemudian kukunya juga kena. Kukunya kena itu nanti pincang. Makanya seringnya gejalanya air liur berlebihan, kemudian panas dan pincang. Nah, pincangnya itu kita lihat di kukunya biasanya nanti kalau sudah melanjut itu ada luka. Luka di kukunya. Biasanya seperti itu. Kemudian yang melanjut lagi maka akan lepuh di mulutnya. Kayak sariawan. Kalau manusia kayak sariawan bisa di mulutnya, di lidahnya, ada yang di gusi-gusinya. Nah, kalau sudah seperti itu kan udah nggak mau makan kan. Nah, jadi itu diikuti dengan nafsu makannya pasti iya pasti turun karena di situ buat makan nggak enak dan memang panas terus, Mbak. Panas terus begitu. Jadi harus segera dapat pertolongan sebenarnya. Karena tadi gejalanya itu seperti kompleks atau seperti terlihat gejala penyakit yang lain. Jadi mungkin kadang-kadang untuk para peternak yang maaf pengetahuannya kurang banyak ya tentang beberapa penyakit di hewannya, mungkin kadang-kadang terlena. Terlena dikiranya gomen saja begitu. Dan akhirnya ketika sudah parah atau sudah kalau orang cancer udah stadium akhir baru ketahuan bahwa itu ternyata penyakit PMK. Gejalanya seperti itu mungkin menjadi perhatian untuk para peternak kalau menemui ternaknya dengan gejala-gejala seperti itu. Baiknya dokter, langkah selanjutnya ketika kita punya ternak dan mengalami gejala seperti itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya jelas minta pertolongan ke petugas saja. Dari dinas kita sudah memberikan kontak person di masing-masing puskeswan. Jadi kita ada 5 puskeswan, pusat kesehatan hewan. Kita ada 5, yang satu di Kecamatan Jatinom, kemudian kita ada di Kecamatan Karangnongko, kemudian kita ada di Kecamatan Trucuk, kemudian ada di Kecamatan Jogonalan, dan yang satu ada di dinas kita. Jadi itu semacam membawai ekskawedanan gitu kah ruang lingkup kerjanya? Dulunya iya, tetapi kemudian kita sesuaikan dengan kepadatan populasi. Populasi ternaknya, dia jadi, lebih banyak di mana? Betul. Kalau yang ekskawedanan Jatinom misalnya itu 5 kecamatan populasinya paling banyak ya, makanya kasihan kan ya, makanya dibagi dengan puskeswan yang lain gitu. Yang kalau jumlah puskeswan jumlah kecamatan paling banyak kota, Mbak Nita. Iya, tapi populasi paling dikit. Jadi yang harus dilakukan adalah lapor kepada petugas. Nah, seringkali kan ini yang biasa terjadi ya, yang namanya ternak punya peternak-peternak itu kan punya komunitas ternak gitu. Ada belantik juga. Nah, kadang-kadang itu makin banyak yang lihat, itu gimana dok dampaknya dok? Belum lagi nanti lapor sana sini, lapor ke Babinsa, lapor ke yang lain-lain, makin panjang gitu. Itu kayak gitu tuh bener nggak sih cara penanganannya? Jadi yang penting kalau PMK itu adalah meminimalisir kontak dengan yang lain. Jadi kalau ternak panjenengan itu sakit,
segera lapor petugas. Nah, pemilik ini jangan jangan nengok ke kandang yang lain karena ini bisa menjadi media penular. Jadi PMK itu istilahnya adalah airborne disease begitu. Jadi dia bisa menular lewat udara. Artinya ketika tadi kan virus itu ada di hewan sapi, kemudian dia bisa nempel ke manusia. Betul. Dan ketika manusia itu pergi ke kandang yang lain bisa menular. Bisa menularkan. Jadi airborne disease. Jadi terbawa angin pun bisa, Mbak. Jadi ketika satu kandang ini sedang terkena PMK begitu, penjenengan tidak pegang nih, tapi kita sudah ke sana berkunjung, bisa jadi virusnya ini nempel pada kita, terus kita pergi ke kandang yang lain, itu bisa terkena. Yang pertama itu lapor petugas, biar segera dapat penanganan, biar tidak terlambat. Kalau terlambat akan semakin panjang pengobatannya, semakin lama. Okay. Jadi intinya itu, kemudian jangan panik, maksudnya terus sebelum manggil pedagang karena khawatir ya. Sebelum manggil pedagang, saran kami panggillah petugas dulu. Okay. Petugas yang akan menilai bagaimana prognosanya begitu, bagaimana kira-kira ke depannya ini masih punya harapan hidup enggak, kayak gitu kan petugas yang tahu, bukan pedagang. Kalau pedagang ya harganya berapa nanti yang keluar itu nanti ya. Kalau petugas yang ditanya akan disampaikan ini masih bisa diobati Bu, tenang, kemudian akan ada saran-saran untuk peternak, sebaiknya nanti selama dalam pengobatan dikasih ini, misalnya seperti itu. Oke. Oh, dokter, tadi kan virus itu bisa nempel ke manusia ya. Itu membawa dampak nggak sih ke kita? Atau sekedar nempel aja gitu? Alhamdulillah sekedar nempel aja. Alhamdulillah sekedar. Jadi PMK tidak zoonosis nih. Jadi tidak menular ke manusia. Dan aman mengkonsumsi susu, mengkonsumsi daging, itu aman. Untuk yang terserang sapinya? Kalau harusnya di rumah pemotongan hewan itu kan menyembelih pasti hewan sehat ya, bukan hewan sakit. Tadi loh cuman kan karena nggak tahu nih ya, peternak nggak tahu yang kita beli ini ternyata kemarin sakit. Tetapi selama Bapak Ibu mengkonsumsinya dengan dimasak terlebih dahulu dengan secara benar, dengan proses yang benar, semuanya aman. Ya. Oke, jadi sapi yang terinfeksi si virus PMK tadi masih aman untuk dikonsumsi manusia. Jadi yang sekiranya sudah sulit diselamatkan, segera panggil bakal berikutnya setelah panggil petugas tadi ya dokter ya. Seperti itu ya. Tetap panggil petugas dulu lah. Tahap awalnya panggil petugas dulu. Jangan takutnya itu malah jadi sayang kalau masih bisa disembuhkan ya, kemudian terlalu khawatir yang dipanggilkan belante atau pedagang akhirnya terjual, pasti dengan harganya turun ya, pasti harganya turun. Makanya panggil petugas dulu saja lah. Itu tadi sudah sampai ketika kasusnya udah seperti itulah ya. Kita coba kalau untuk pencegahannya. Nah, untuk mencegah hewan kita terkena si virus tadi, mungkin memang sekarang udara udah tidak lagi bersih dari PMK, itu gimana dokter? Ya, untuk saat ini karena sudah sedang wabah, yang utama itu adalah biosecurity istilahnya. Biosecurity, sanitasi lingkungan lah ya. Betul, sanitasi lingkungan, jaga kebersihan kandang, kemudian jaga lalu lintas orang masuk ke kandang. Oh tadi, nggak usah woro-woro lah. Iya. Jadi seandainya tetangganya ada yang sakit, nggak usah kepo, nggak usah tilik, nggak usah dibesuk. Iya, nggak usah ditiliki sapi tetangga yang sakit. Jadi karena kadang kita lupa habis dari mana, terus tiba-tiba masuk kandang. Oh, kok sapi kae, kok mulutnya luka-luka, aku tak ndelok sapiku dewe kan gitu. Kadang-kadang yang seperti itu yang akhirnya menjadi media penularan. Justru rantai penularannya makin ini ya itu tadi jaga lalu lintas keluar masuk kandang. Kemudian sangat dianjurkan para peternak itu memiliki alas kaki khusus kalau masuk kandang, ada sepatu boot ya. Jadi kalau mau masuk kandang ya pakai sepatu boot yang ada di kandang, jangan pakai sandal yang habis dari luar-luar. Apalagi dari pasar. Nah betul, nah itu kadang kan lihat-lihat harga dulu ke pasar. Iya, nyari-nyari belante.
pulang akhirnya bawa penyakit kayak gitu. Jadi jaga lalu lintas keluar masuk kandang. Kemudian pakan. Situasi yang seperti ini pakannya yang bergizi, yang bagus. Jadi, yang gimana itu dokter? Artinya kecukupan protein, kemudian seratnya itu harus tercukupi ya. Kalau sapi kira-kira harus kurang hijauan kan juga nggak nyaman, di pencernaannya nggak bagus gitu. Ini pakannya yang baik. Saya kira teman-teman peternak pasti sudah tahu pakan yang baik seperti apa. Perlu tambahan multivitamin gitu? Saat seperti ini sangat dianjurkan untuk ditambah. Tambahannya itu bisa kita menggunakan empon-empon, Mbak Nita. Oh, jadi tradisional herbal. Iya, herbal yang paling gampang. Jadi itu untuk meningkatkan imunitasnya, ya, meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bisa ditambah gula Jawa, ditambah jahe, mau ditambah kunyit, monggo silahkan. Sepengetahuan teman-teman, artinya penambahan empon-empon itu pasti akan bernilai plus untuk kesehatan sapinya. Karena jadi diminumkan gitu ya, direbus, dimasukkan lewat minumnya gitu. Boleh dicampurkan di ininya, di komborannya. Iya, silahkan. Oke gitu. Jadi jangan panik. Jangan panik, seperti kita manusia di musim penghujan seperti ini harus menjaga imunitas, demikian juga ternak-ternak kita. Dan karena informasi di luaran sana sudah sangat ramai, dokter. Nah, mungkin ini yang menjadi pemicu keresahan para peternak sapi yang ada di Kabupaten Klaten. Tetapi dari penjelasan yang disampaikan Dr. Eli tadi, setidaknya para peternak tahu dan punya bekal informasi apa yang terjadi dengan ternaknya, dan yang penting tidak panik, nggak usah besuk. Oh, satu lagi Mbak, supaya nggak lupa, vaksin ya. Oh iya, udah bayar. Jadi vaksin itu jadi salah satu ini ya, pertahanan yang merupakan pilihan yang kelihatannya cukup aman untuk kita pilih begitu. Jadi kalau besok-besok seandainya pemerintah kita mengeluarkan lagi vaksin gratis, harapannya untuk sapi-sapi yang sehat, mohon pada peternak-peternak untuk segera jangan ditolak kita gitu kan. Banyak yang menolak juga Mbak Nita. Waktu itu susah, kita sudah datang, ada kekhawatiran dari peternak. Ini pada gratis ya waktu itu? Iya, waktu itu gratis. Waktu itu gratis. Dan ada kekhawatiran peternak nanti setelah divaksin begini. Kami tidak menutup kemungkinan memang ada reaksi ikutan setelah vaksin, tapi itu persentasenya sangat kecil. Seperti anak ketika dapat imunisasi lah ya. Ada demam sedikit, kemudian ada rodok kalau baca lesu sedikit, tapi besok pasti sudah sembuh. Dan petugas akan melihat yang akan divaksin pasti dipastikan sehat. Kalau yang kira-kira sudah ada tanda-tanda sakit, pasti tidak dilakukan vaksinasi. Jadi kalau ada vaksin diterima saja. Mau gratis lagi. Ya, kalau berbayar makin susah. Kalau saat ini peternak yang sudah sadar melihat tidak ada vaksin gratis, mereka ini Mbak inisiatif untuk beli vaksin mandiri. Kalau istilah kami vaksin mandiri, mereka minta tolong petugas untuk divaksinkan gitu. Dan untuk petugas itu kita tercukupi kah dokter, petugas teknis untuk yang penanganan hewan itu di Kabupaten Klaten ini, apakah tercukupi? Insya Allah tercukupi, Mbak Nita. Jadi kami ada petugas yang ASN dan non ASN, dan kami sudah mengkoordinir baik yang ASN maupun non ASN untuk penanganan PMK. Jadi semua petugas kita siap dengan SOP yang sama. Sesuai langganan masing-masing juga bisa ya. Betul. Biasanya marmnya gitu. Nggih, boten napa-napa, tapi semuanya siap. Oh iya, satu lagi dokter, ketika nanti yang tadi sering peternak ada yang main kemana-mana tadi, kalau misalnya dia pulang ke rumah terus kemudian membersihkan diri, apakah itu juga mengurangi kemungkinan? Betul sekali Mbak Nita. Iya. Jadi kalau habis main-main, habis bertolan, ya kalau mau masuk kandang sebaiknya ke kamar mandi dulu aja lah. Ya, cuci kaki, bersih-bersih, ganti baju, pakai baju kandangnya saja. Oke, seperti waktu COVID dulu ya? Iya, betul sekali. Sama Mbak. Dokter Eli, tadi sudah sangat banyak informasi yang disampaikan ya. Harapan kita nanti para peternak tidak lagi panik, tapi lebih punya bekal untuk menangani PMK yang saat ini sedang merebak karena didukung oleh cuaca juga.
Semoga setelah ini cuaca lebih baik agar daya tahan tubuh ternak kita juga semakin baik. Demikian tadi wawancara saya dengan Dr. Eli tentang penyakit mulut dan kuku pada sapi. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.